Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mulai dengan chart astrologi. Secara umum kita lihat posisi bulan saat ini masih di Scorpio, sama dengan kemarin. Kalau kemarin kita merasakan bahwa kita perlu kayak kembali ke masa lalu, kemudian mendalami apa sih sebenarnya pengalaman kita di masa lalu yang membuat kita sekarang walaupun sudah sangat ingin move on, ternyata nggak bisa sepenuhnya move on. Jadi ada sesuatu yang tertinggal di sana. Mungkin ya kalau kita bisa bilang potongan hati kita masih tertinggal di sana, kira-kira seperti itu. Dan kayaknya karena square antara Mars dan Venus, dan mulainya dengan Mars dulu kemudian Venus, walaupun dia juga conjunction, saya melihat bahwa hari ini memang diawali ketika kita masuk dalam flashback gitu ya, kayak flashback gitu, kemudian mungkin hati kita terasa teriris. Ini hanya buat beberapa orang yang memang masih punya pengalaman masa lalu yang traumatis, yang belum bisa keluar dari hal tersebut. Dan biasanya pengalaman traumatis itu kaitannya dengan siksaan tanda petik ya, bisa fisik, bisa hal lain terkait ucapan orang ya, ucapan orang yang begitu menghancurkan perasaan, atau mungkin buat beberapa orang memang ada attack ya, serangan secara seksual. Ini saya hanya ngomong buat teman-teman yang resonate, tidak semua. Jadi for your information, ini jelas bukan buat semua, tetapi ini adalah saat yang tepat ketika hal tersebut mengenai, dan kita adalah orang yang mampu mengamati bahwa orang terluka pada satu masa dan hidupnya, dan ternyata belum bisa keluar dari situ. Jadi terlihatnya adalah ketika kita menyentuh topik seperti itu, dia akan jatuh lagi gitu ya. Saya nggak tahu, ada artis internasional luar negeri yang nyanyi Shallow itu juga, dia baru cerita tentang bagaimana masa lalunya ketika dia berusaha untuk mengenalkan musiknya, dia mengalami hal yang sangat menyakitkan. Pengalamannya seperti itu. Anyway, jadi ini hanya buat beberapa orang, tapi karena matahari menyinari Pluto, jadi buat beberapa orang mungkin orangnya cuma segelintir sedikit, tapi tema ini jadi membuka kesempatan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap seseorang yang lemah, dan ini berbasis gender ya, ada yang punya kekuatan lebih tinggi daripada yang lainnya, ada kekuatan dan kelemahan itu diambil manfaatnya. Karena kita juga lihat bahwa Mars dan Venus yang conjunction, kalau dia mengenai energi yang terluka, dia kan perlu menyembuhkan, dan caranya menyembuhkan luka masa lalu adalah kita harus masuk ke dalam, membangkitkan. Jadi kayak operasi. Jadi masalah itu ada di dalam operasi itu, energinya Scorpio. Jadi memang harus dibedah, harus diobati yang terdalam, dan itu tidak bisa hanya sekedar melihat superficial atau luarnya saja. Jadi ini memang harus ke dalam. Ambil hanya jika resonate, itu yang terlihat secara umum global. Jadi itu adalah energi kolektif. Nah, kalau kita lihat energi yang lain, kita lihat dari planet yang lebih minor, kita lihat bahwa sebenarnya buat banyak orang juga isu tentang kecukupan, kemudian rasa gelisah karena merasa nggak cukup, itu juga muncul lagi ke atas. Dan masalah terkait dengan hubungan masa lalu yang memang harus ditilik kembali, itu memang merupakan fokus hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena Juno conjunction dengan South Node dan trine dengan Chiron. Jadi memang ini adalah secara kolektif, nggak hanya individu. Secara kolektif adalah waktunya untuk healing dari peristiwa masa lalu yang menyakitkan. Dan ketika Mars bertemu dengan Venus, itu ketika hal yang menyakitkan tersebut bisa muncul, kemudian diambil hikmahnya menjadi sesuatu yang indah, menjadikan dasar buat
seseorang untuk bisa bangkit kembali dan menemukan jati dirinya. Saya tidak mengatakan bahwa ada pembenaran perlakuan buruk kepada seseorang, tetapi ya it's just the way it is ya. It happens. Beberapa orang mengalami hal yang buruk, dan ini terlihat dari perannya Neptunus juga yang sedang retro. Memang ini waktunya untuk membongkar hal-hal yang kemudian kita bisa belajar banyak dari situ. Apapun ini, kalau menurut saya memang hari ini nggak mudah ya digambarkan dengan Fox. Tidak mudah, jadi ini kayak blessing in disguise. Jadi sebenarnya blessing ya. Jadi ketika kita kemarin tuh kayaknya ceritanya tentang dipecut, orang nggak ada apa-apa dipecut gitu. Tapi ternyata dia seperti membuka gerbang untuk hadiah dan kemudian memastikan kita bisa berjalan, bisa move on ke arah yang kita inginkan. Exactly, sebenarnya ceritanya hampir sama seperti ini. Kalau kita lihat dari tarotnya, oke. Self-sufficiency, disiplin. Advice-nya trouble in friendship, ini sebagai advice. Excessive pleasure, oke. Defending what matters. Iya. Jadi kalau menurut saya ini saya kembali lagi bahwa sebenarnya kita tuh sudah pernah lewat masa terburuk. Jadi kalau kita berpikir, kita kembali flashback ke masa lalu, itu kayak diingatkan, oke, kamu pernah ngalamin ini, tapi kamu sudah selamat, you are saved. Ya, tapi memang tantangannya adalah kita seperti takut untuk kembali ke masa lalu karena di situ ada luka yang sangat mendalam. Saya kembali ingatkan, ini adalah energi kolektif. Ada luka yang sangat mendalam. Mungkin ada bangsa yang juga mengalami perlakuan sangat buruk atau menerima ujian yang membuat masyarakatnya kelaparan dan lain sebagainya. Jadi, tapi sebenarnya sekarang di dalam situasi sudah banyak pihak yang mulai bergerak untuk mengatasi, dan dulu hambatan yang menyebabkan kelaparan itu terjadi, kan ada barikadenya, itu sudah mulai terbuka. Tapi memang semuanya masih waspada. Kalau kita lihat sarannya tadi, ini sebenarnya bukan saat untuk berhenti mengambil nafas dan kemudian merasa lega. Ini adalah saat dimana kita harus terus bergerak. Jadi yang diuji sekarang adalah keberanian kita. Karena keberanian kita adalah mendekati image tentang bahaya. Tetapi kita sekarang dalam posisi yang sudah punya pertahanan. Jadi kalau dulu trauma itu terjadi tanpa ada pertahanan karena tidak punya antisipasi, sekarang sudah lebih siap. Dan jadi kayak misalnya kita udah tahu kita sedang berjalan ke arah bahaya, tapi kita punya teman yang bisa memegang tangan kita, dan setiap kali kita takut kita bisa mungkin lebih erat pegangnya, tetapi kita yakin bahwa kita punya support. Dan kita akan terus berjalan untuk mengatasi masalah ini. Dengan berani kita menghadapi masalah apa yang ada di masa lalu. Seperti itu yang saya lihat. Penutup dari bacaan hari ini, this lifetime is serving you by reminding you of all you have forgotten. Seperti melengkapi cerita tadi, sebenarnya itu udah masa lalu ya, masa lalu, dan udah dicoba untuk dilupakan. Dan mungkin masa lalunya di sini tidak hanya masa lalu kalender kehidupan kita, tetapi kalendernya nenek moyang kita barangkali. Jadi kayak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita, seperti kita juga yang harus membongkarnya. Jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya hukum alam adalah tentang keseimbangan. Kalau kita mengambil sesuatu lebih banyak, kita tetap harus membayar. Membayar itu
tidak selalu kita lakukan pada saat kita hidup. Kadang-kadang yang punya tugas membayar adalah anak cucu. Sama halnya kayak kita merusak bumi. Bumi itu punya waktu sampai konsekuensinya muncul. Konsekuensinya muncul pada saat kita udah tidak hidup di zaman ketika konsekuensi itu muncul, sehingga yang harus membayar adalah anak cucu kita. Jadi sama seperti ini, hal yang kayaknya sudah aman gitu ya, tapi ternyata tetap harus kita kembalikan, kita fixing sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Apakah itu bagian dari masa lalu kita atau masa lalunya nenek moyang kita? Seperti itu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.